Berikut adalah tingkat inflasi pada zaman Presiden Soekarno sampai Presiden Jokowi. Inflasi pada masa pemerintahan Soekarno terjadi secara kronis dan tidak terkendali. Puncaknya terjadi pada tahun 1965, di mana tingkat inflasi mencapai 592%. Inflasi yang tinggi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, yang pertama, kebijakan politik dan ekonomi yang tidak stabil. Pada masa pemerintahan Soekarno, Indonesia mengalami berbagai perubahan politik dan ekonomi yang tidak stabil. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian di kalangan masyarakat dan mendorong mereka untuk menyimpan uangnya dalam bentuk barang, sehingga menyebabkan kenaikan harga. Yang kedua, perang dan konflik. Indonesia terlibat dalam perang dan konflik selama masa pemerintahan Soekarno. Konfrontasi Indonesia-Malaysia dan gerakan 30 September 1965. Hal ini menyebabkan gangguan terhadap produksi dan distribusi barang sehingga menyebabkan kenaikan harga. Hal inilah yang mendorong kenaikan harga. Untuk mengatasi inflasi yang tinggi, pemerintahan Soekarno melakukan berbagai kebijakan, antara lain, pertama, devaluasi. Pada tahun 1957, pemerintahan Soekarno melakukan devaluasi terhadap mata uang rupiah sebesar 75%. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dan meningkatkan daya beli rupiah. Yang kedua, redenominasi. Pada tahun 1965, pemerintahan Soekarno melakukan redenominasi terhadap mata uang rupiah dengan membagi setiap satuan rupiah menjadi 1000 kali lipat. Hal ini dilakukan untuk memudahkan transaksi dan pembukuan. Pemerintahan Soekarno membentuk Badan Stabilisasi Harga untuk mengendalikan barang-barang kebutuhan pokok. Namun, berbagai kebijakan tersebut tidak membuahkan hasil yang signifikan. Inflasi tetap tinggi dan menyebabkan kehidupan masyarakat menjadi sulit. Pada masa pemerintahan Soeharto, inflasi berhasil dikendalikan dan diturunkan menjadi 1 digit. Puncaknya terjadi pada tahun 1966, di mana tingkat inflasi mencapai 650%. Namun, pada tahun 1967, inflasi telah turun menjadi 150%. Pada tahun-tahun berikutnya, inflasi terus turun. Dan pada tahun 1983, tingkat inflasi telah mencapai 11%. Penurunan inflasi pada masa pemerintahan Soeharto disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, kebijakan politik dan ekonomi yang tidak stabil. Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia mengalami stabilitas politik dan ekonomi yang relatif baik. Hal ini menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian meningkat dan mendorong mereka untuk menyimpan uangnya dalam bentuk uang, sehingga mengurangi tekanan terhadap inflasi. Pemerintahan Soeharto melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi dan distribusi barang, sehingga mengurangi gangguan terhadap pasokan barang dan menyebabkan harga barang menjadi lebih stabil. Hal inilah yang mendorong penurunan inflasi. Pemerintahan Soeharto juga melakukan berbagai kebijakan untuk mengendalikan inflasi tersebut. Antara lain, kebijakan moneter. Bank Indonesia atau BI melakukan berbagai kebijakan moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar, seperti menaikkan suku bunga dan mengurangi kredit. Puncak inflasi terjadi pada tahun 1998 di mana inflasi mencapai angka 77,6% 21 Mei 1998. Saat itu Habibie dihadapkan pada situasi yang sangat sulit. Inflasi tinggi dan nilai tukar rupiah terhadap dolar menaik. Habibie pun tak tinggal diam untuk meratakan gejolak rupiah. Ia melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN, Badan Penyihatan Perbankan Nasional, dan Unit Pengelola Aset Negara. Untuk mengatasi inflasi tersebut, pemerintah dan Bank Indonesia menerapkan berbagai kebijakan, antara lain, kebijakan moneter. Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan dari 15% menjadi 70%. Hal ini bertujuan untuk mengurangi permintaan agregat dan menekan inflasi. Kebijakan fiskal, pemerintah meningkatkan penerimaan pajak dan mengurangi belanja negara. Hal ini bertujuan untuk mengurangi defisit anggaran dan mengurangi tekanan pada inflasi. Kebijakan struktural, pemerintah melakukan reformasi ekonomi seperti
privatisasi BUMN, dan restrukturisasi perbankan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perekonomian. Di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, perekonomian Indonesia kembali melawan tantangan berat. Kebijakan-kebijakan ekonomi Gus Dur yang mengundang kerutan lidahi para pakar, juga perseteruannya dengan DPR dan IMF mempengaruhi iklim perekonomian Indonesia saat itu. Inflasi pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 1999, inflasi Indonesia tercatat sebesar 2,0%. Angka tersebut meningkat menjadi 7,0% pada tahun 2000 dan melonjak menjadi 12,6% pada tahun 2001. Kondisi perekonomian yang tampak memburuk setelah sebelumnya menunjukkan gejala-gejala kepulihan di masa pemerintahan B.J. Habibie meresahkan masyarakat dan para investor. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang semulanya 7.500 pada tahun 1999 menjadi 9.800 pada tahun 2001. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang semulanya 5% pada tahun 2000 menjadi 3,6% pada tahun 2001. Sebab pemerintahan Gus Dur bukannya tanpa prestasi. Melalui fiskal, pemerintah bersama-sama dengan Bank Dunia berupaya menurunkan tingkat kemiskinan melalui program pengembangan kecamatan. Inflasi yang terjadi pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri tahun 2001 sampai 2004. Tahun 2001 inflasi mencapai angka 12,55%. Pada tahun 2004 inflasi turun menjadi 6,2%. Untuk mengatasi inflasi, pemerintah Megawati mengambil berbagai kebijakan antara lain kebijakan moneter. Yang ditempuh pemerintah Megawati adalah dengan menaikkan suku bunga acuan Bank Indonesia. Suku bunga acuan Bank Indonesia dinaikkan secara bertahap dari 21% pada tahun 2001 menjadi 25% pada tahun 2004. Tujuan dari kenaikan suku bunga acuan ini adalah untuk mengurangi permintaan agregat. Kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah Megawati adalah dengan melakukan penghematan anggaran. Penghematan anggaran dilakukan dengan mengurangi belanja pemerintah, terutama belanja subsidi dan belanja pegawai. Keberhasilan pemerintah Megawati dalam mengatasi inflasi merupakan salah satu prestasi yang menonjol dari masa pemerintahannya. Inflasi yang rendah merupakan indikator dari stabilitas ekonomi. Inflasi yang terjadi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004 sampai 2014 mengalami fluktuasi yang cukup tajam. Pada tahun 2004, inflasi mencapai angka 6,4% yang merupakan salah satu yang terendah dalam sejarah Indonesia. Namun inflasi kemudian melonjak hingga 17,11% pada tahun 2005 yang merupakan yang tertinggi dalam masa pemerintahan SBY. Inflasi kemudian kembali turun menjadi 6,6% pada tahun 2006 dan terus menurun hingga mencapai 2,78% pada tahun 2009. Pada tahun 2010, inflasi naik menjadi 4,3% dan terus meningkat hingga mencapai 8,36% pada tahun 2014. Pemerintah SBY dan Bank Indonesia mengambil berbagai kebijakan antara lain kebijakan moneter yang ditempuh pemerintah SBY dan Bank Indonesia adalah dengan menaikkan suku bunga acuan Bank Indonesia. Suku bunga acuan Bank Indonesia dinaikkan secara bertahap dari 12% pada tahun 2004 menjadi 15% pada tahun 2005. Laju inflasi yang terkendali menjadi salah satu pencapaian terbaik Joko Widodo selama 9 tahun menjabat sebagai presiden. Rata-rata inflasi Indonesia ada di kisaran 3%, jauh lebih rendah dibandingkan historinya di angka 8%. Inflasi Indonesia pada 2015 sampai 2022 atau masa periode Jokowi memimpin secara penuh hanya tercatat 3,11%. Inflasi tahun ini juga sangat terkendali yakni menyentuh 2,28% pada September 2023.
Bila melihat catatan inflasi bulanan, inflasi terbesar 2,46% pada Desember 2014. Inflasi menjulang setelah Jokowi menaikkan harga BBM subsidi pada November 2014, hanya sebulan setelah dia menjabat sebagai presiden. Jika dirata-ratakan, maka inflasi selama 9 tahun kepemimpinan Jokowi berada di angka 3,46%, dengan bulan Agustus tahun 2020 merupakan inflasi yang paling rendah, yakni sebesar 1,32% secara tahunan di tengah masa-masa pemulihan pandemi COVID-19. Sementara pada tahun 2022 tercatat inflasi Indonesia mengalami kenaikan akibat perang Rusia-Ukraina di awal tahun yang menyebabkan terbatasnya suplai barang sehingga menimbulkan cost push inflation dan membuat harga barang mengalami kenaikan. Inflasi berperan penting dalam menopang daya beli, menandainya inflasi menandai sebagai murahnya harga barang sehingga makin banyak barang yang diharapkan bisa terbeli. Inflasi yang rendah akan menopang pertumbuhan konsumsi rumah tangga.